Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part 1. Yuk simak. Latihan soal profesional bahasa Indonesia ini diambil dari modul UKG uji kompetensi guru bagi guru bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah cermati penjelasan berikut. Materi pengajaran bahasa yang disajikan dalam bentuk latihan berbicara dapat membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan, kriteria kegramatikalan secara rapi yang terkait dengan pembelajaran dan disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat, serta tidak mereka-reka data atau berdasarkan keumuman dan mudah diterima. Setelah itu baru diajarkan keterampilan membaca dan menulis. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi tersebut termasuk teori linguistik, A. Fungsional, B. Deskriptif, C. Struktural, D. Tradisional. Penjelasannya pada masing-masing pilihan jawaban, lalu nanti ada yang benar, ada yang salah. Yang pertama, jawaban A itu salah karena teori linguistik fungsional menganalisis bahasa dengan beranggapan bahwa struktur, tata bunyi atau fonologis, tata kata atau gramatikal, dan tata kalimat semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahasa tersebut mempunyai fungsi sendiri dari segi fungsionalitasnya. Linguistik fungsional merupakan gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Itu dalam Krida Laksana 2008.268. Lalu adapun ciri utama teori linguistik fungsional adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, teori ini memberi tempat kepada 3 lapisan fungsi, yakni 1. Fungsi semantik, pelaku, tujuan, penerima, dan seterusnya. 2. Fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. 3. Fungsi pragmatik, tema dan ekor, topik, dan fokus. Yang B atau yang kedua, tidak mengenal transformasi, filter, dan dekomposisi leksikal. Yang C atau yang ketiga, deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan predikat dasar yang dilakukan dengan penyisipan ungkapan ke dalam kerangka predikat. Yang D atau yang keempat, pengungkapan bahasa berjalan dari semantik ke sintaksis, terus ke pragmatik, dan berakhir pada apa yang disebut expression rules. Yang E atau yang kelima, konsep utama dalam fungsionalisme ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Menyangkut yang pertama, sikap fungsionalistis, yaitu analisis bahasa mulai dari fungsi ke bentuk, sudut pandang pembicara, menjadi perspektif analisis. Deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk, dan pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Lalu pilihan jawaban yang B itu salah juga karena berupa teori linguistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan bahasa secara padanya. Objek kajian linguistik deskriptif adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Linguistik deskriptif juga disebut linguistik sinkronis, adalah bidang linguistik yang menyelidiki sistem bahasa pada waktu tertentu saja. Misalnya bahasa Indonesia dewasa ini, bahasa Inggris yang dipakai oleh Shakespeare, dan sebagainya, tanpa memperhatikan perkembangannya dari waktu ke waktu. Cabang ini terbagi atas fonologi deskriptif, morfologi deskriptif, sintaksis deskriptif, dan leksikologi deskriptif. Fonologi itu meneliti ciri-ciri bunyi dan fungsi bunyi. Morfologi menyelidiki kata, bagian-bagiannya, dan kejadiannya. Sintaksis menyelidiki satuan yang lebih besar dari kata, serta hubungan antara satuan-satuan itu. Leksikologi menyelidiki perbendaharaan kata atau leksikon. Linguistik deskriptif kurang memperhatikan makna dan arti, karena aliran ini lebih cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Lalu pilihan jawaban yang D itu salah karena berupa linguistik tradisional, yaitu menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik makna kata.
Tata bahasa tradisional menurut Abdul Qair 2003.233 menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Adapun ciri-ciri aliran tradisional yang dikemukakan oleh Suparno 2003.236 yakni sebagai berikut, ada 6. Yang pertama, bertolak dari pola berpikir secara filosofi, tidak lepas dari perkembangan suatu ilmu termasuk linguistik. Pemikiran para filsuf akan bahasa menjadi landasan awal lahirnya aliran linguistik tradisional. Yang kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan, yakni mencampur adukkan pengertian bahasa dalam arti yang sebenarnya dan tulisan perwujudan bahasa dengan media huruf. Dengan demikian, secara otomatis juga mencampur adukkan pengertian bunyi dan huruf. Yang ketiga, menyukai definisi, yaitu pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah didefinisikan baru kemudian diberi contoh sekadarnya. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang keempat, pemakaian bahasa berakibat pada pola atau kaidah, yaitu ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa sendiri. Kaidah bahasa yang telah mereka susun dalam bentuk buku tata bahasa harus benar-benar ditaati oleh pemakai bahasa. Setiap pelanggaran kaidah dinyatakan sebagai bahasa yang salah dan tercela. Lalu yang kelima, ada tata bahasa yang mereka pakai itu biasanya disebut tata bahasa preskriptif, yaitu tata bahasa yang cenderung menghakimi benar salah pemakai bahasa. Yang keenam, level-level gramatikal belum rapi karena level gramatikal yang terendah menurut teori ini adalah huruf. Level tataran di atas huruf adalah kata. Permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata, part of part, sedangkan level yang tertinggi berupa kalimat. Dengan demikian, 3 macam level itu sajalah secara pasti ditegaskan. Tataran morfem, frasa, dan klausa belum begitu digarap, apalagi tataran wacana. Lalu jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Yang C itu benar karena merupakan teori struktural, yaitu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan, kriteria kegramatikalan secara rapi yang terkait dengan pembelajaran dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat, serta tidak mereka-reka data atau berdasarkan keumuman dan mudah diterima. Lalu ada soal yang kedua, yaitu hal berikut ini yang termasuk pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait dengan kajian teori linguistik deskriptif adalah: A. Asumsi mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informasi asli untuk menirukan dan melatih lafal sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. B. Menelaah bunyi, ujaran, dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Tata bahasa yang membahas hubungan antar kata serta mengkaji tentang makna. Yang C. Berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya, yaitu bahasa alamiah, relasi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan sasaran keterpakaian berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Yang D. Menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, seperti pengertian, pengklasifikasian kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, atau kejadian. Jawabannya masing-masing ada penjelasannya. Jawaban yang A salah karena berupa teori linguistik struktural, yaitu asumsi mengisyaratkan kepada penekanan perlunya latihan berbicara dan menggunakan informan asli untuk menirukan dan melatih lafal sebelum siswa diperkenalkan dengan latihan menulis. Jawaban yang C salah karena berupa teori linguistik fungsional, yaitu usaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya, yaitu bahasa alamiah, relasi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan sasaran keterpakaian berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Jawaban D salah karena berupa teori linguistik tradisional,
yang menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, seperti pengertian, pengklasifikasian kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, atau kejadian. Jadi yang benar adalah jawaban yang B. Jawaban B benar karena merupakan teori linguistik deskriptif, yaitu menelaah bunyi ujaran dan intonasi, seluk-beluk bentuk kata, dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, tata bahasa yang membahas hubungan antar kata, serta mengkaji tentang makna kata. Selanjutnya ada soal yang ketiga, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang terkait teori linguistik deskriptif berupa fonem bahasa Indonesia adalah A, T, T, dan T pada kata tarik, taruh, dan tabuh. B, M, A, dan H pada kata makan, marah, dan malah. C, F, V, dan P pada kata provinsi, provinsi, dan provinsi. D, R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki. Jawabannya yaitu penjelasan fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Misalnya H pada fonem karena membedakan makna pada kata harus dan arus. B dan P adalah dua fonem yang berbeda karena kata bara dan para berbeda makna. Opsi A, B, dan C bukan fonem karena bunyi-bunyi tersebut tidak menjelaskan perbedaan arti. Jawabannya adalah yang D, yang benar, berupa fonem karena bunyi R, S, dan K pada kata dari, dasi, dan daki membedakan arti. Selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu teori linguistik struktural yang terkait dengan pembelajaran materi morfologi bahasa Indonesia adalah A. Penggunaan fonem B pada kata baku dan P pada kata palu tidak mempunyai makna, namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal, yaitu keduanya daerah artikulasi yang sama, yakni bilabial, penggunaan fonem B dan P menjadi memiliki fungsi. Yang B menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan morfem, tidak perlu membandingkan bentuk tersebut dalam bentuk lain, karena satuan bentuk tersebut tidak dapat hadir secara berulang dan tidak mempunyai makna. Yang C, penggunaan awalan meng dan pen pada kata tulis memiliki fungsi pembeda bila meng plus tulis menjadi menulis sebagai kata kerja dan pen plus tulis menjadi penulis sebagai kata benda yang didahului oleh bentuk terikat yang berbeda, fungsinya pun menjadi berbeda. D. Mempelajari tata bunyi, kaidah bunyi, dan cara menghasilkan bunyi bahasa secara benar, karena bunyi sebagai wujud bahasa yang paling primer, sehingga getaran udara yang masuk ke telinga menimbulkan suara yang teratur dan bermakna. Penjelasannya yaitu morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam Ramlan 1985.2/19, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, secara struktural, objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem yang berupa afiks morfem terikat, yakni morfem yang terikat pada sebuah morfem dasar pada tingkat terendah. Macam-macam afiks dan kata dasar morfem bebas kata pada tingkat tertinggi berpotensi dapat langsung membentuk kalimat. Jadi morfem terikat itu berupa afiksasi atau imbuhan, serta morfem bebas berupa kata. Jawaban yang A dan D salah karena terikat dengan fonologi atau bunyi bahasa. Jawaban B salah
karena satuan bentuk merupakan morfem dan perlu dibandingkan dengan bentuk lain karena satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan mempunyai makna. Jawaban C benar karena menyangkut pembentukan kata dengan afiks atau imbuhan yang berfungsi untuk pembentukan kata dan makna atau menimbulkan makna baru. Soal nomor 5 yaitu cermati kalimat berikut. 1. Perempuan itu ibu saya. 2. Dia perempuan yang bekerja di rumah sakit. 3. Penyampaian visi dan misi partai oleh perempuan itu sangat lantang. 4. Duh, dasar perempuan. 5. Apa bisa tenaga perempuan sepertimu ini mengangkat peti besi ini? Berdasarkan konteks kalimat yang diakibatkan peristiwa gramatik, kata perempuan pada contoh tersebut memiliki perbedaan dari segi semantik pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Oke, kita bahas penjelasannya. Semantik ialah bidang ilmu bahasa yang secara khusus menganalisis arti atau makna kata, hubungan persamaan atau perbedaan. Semantik mempelajari arti atau makna kata yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau yang biasa disebut arti gramatik. Pada contoh kalimat nomor 1 sampai dengan 4 menggunakan kata perempuan dari aspek leksikal. Maknanya mengacu pada seorang yang berjenis kelamin sama, yaitu wanita. Akan tetapi berdasarkan konteks kalimatnya akibat peristiwa gramatik dari segi semantik, kalimat bernomor 4 memiliki perbedaan makna bernilai rasa tidak baik atau negatif. Jawaban D benar karena kata perempuan pada kalimat bernomor 4 dan 5 memiliki rasa tidak baik atau negatif, berbeda dengan makna pada kalimat nomor 1, 2, 3 yang bermakna jenis kelamin perempuan atau wanita. Itu tadi 5 soal yang kita bahas mengenai aliran linguistik. Nantikan part-part berikutnya dan pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.